Halo konco-konco, pagi ini nggak seperti biasanya lah. Karena aku biasanya pagi-pagi itu ya kalau nggak ngutang ngopi di warung ya paling pelunga-pelungu kan. Pagi ini ya saat kan aku tempat tinggalku ini kan tempat pemandiannya ini jadi satu tuh WC umum. Nah kan biasanya ngantri tuh. Nah kebetulan pagi ini nih aku ya biasa lah ngantri nungguin di dalamnya mau mandi kok ya pintunya ketutup toiletnya terus kerannya terbuka ada suara airnya gitu kan aku tungguin dong ya, sambil scrolling cari kasus apa yang unik-unik fakta-fakta berita hoax. Nah pas aku nungguin lama tiba-tiba tebak waktu tak buka nggak ada orangnya anjir kan sebel dan nungguin lama-lama nggak ada orangnya dalamnya itu kerannya nggak dimatiin lagi. Dan pas lagi aku nemu kasus yang membuat aku nih males makan roti padahal tiap hari aku makan roti sih paling murah sama mandi. Ini udah seminggu saya nggak mandi. Penasaran kan gimana kasusnya? Mari kita saksikan video berikut. Nah, kali ini tak bawa ini kasus yang nggak mainstream lah, nggak sekedar cuma Brad mati itu enggak. Jadi kita kenalan dulu lah sama si biang keladinya. Tokoh utamanya ini bernama Leonarda Cianciulli. Anjir, namanya kayak tikus itu ya, tikus yang bulunya banyak loh, apa namanya? Lupa aku. Ya itulah yang bulunya banyak. Nah, Leonarda ini bukan cowok, jadi ini cewek nih. Kita panggilnya Mbak Narda. Mbak Narda ini lahir tanggal 18 April 1894 di Montella Avellino. Wah, keren. Sejak kecil, Mbak Narda ini memang sudah memiliki nasib yang kurang beruntung. Karena ternyata selain keluarganya ekonominya juga terpuruk lah ya, nggak punya duit. Terus Mbak Narda ini juga lahir dari keluarga yang berantakan. Ternyata mamanya ini waktu muda ini di apa ya? Nggak boleh ngomong diperkaos sekarang. Ya diperkaos lah, lupa aku namanya sekarang tuh. Dirudung paksa. Nah, itu. Dan akhirnya dia dipaksa menikahi pelakunya. Jadi udah dirudung paksa, dia akhirnya dipaksa menikahi. Mungkin hukum di daerah itu seperti itu ya. Dan akhirnya setelah menikah ini ya lahirlah si Mbak Narda ini. Jadi Mbak Narda ini hasil ya hubungan yang tidak senonoh. Setelah Mbak Narda lahir, seperti yang tadi aku katakan, ekonomi keluarganya memburuk dan papanya Mbak Narda ini meninggal. Akhirnya mama dari Mbak Narda ini menikah lagi. Namun setelah dia menikah ya nggak membuat hidupnya membaik juga enggak. Ya ekonominya tetap biasa-biasa aja. Bahkan mungkin karena ekonominya kurang baik apa gimana ya, ibunya Mbak Narda ini sering melakukan nih tindak kekerasan terhadap anaknya. Sampai ini membuat Mbak Narda ini sampai mau mencoba bunuh diri sebanyak 2 kali. Dan akhirnya karena Mbak Narda ini tidak merasakan kebahagiaan dalam keluarga, setelah dia dewasa ya cukup umur lah, dia mencari pasangan hidup nih ya. Mungkin dia pengen cepat-cepat nikah untuk biar segera cabut nih dari keluarga ini. Dia akhirnya ketemu nih sama seorang cowok. Jadi dia kerjanya di kantor pencatatan bernama Rafael Pansardi. Nah kita sebut nih Mas Rafa ya, nggak pakai tar. Yang pastinya lebih tua nih dari Mbak Narda. Dan ibunya Mbak Narda ya tahulah, mungkin prianya nggak seberapa memumpunin ekonominya. Jadi mungkin mamanya takut nih kalau
terulang lagi seperti dia nggak setuju nih sama Mbak Narda menikah sama Mas Rafa ini. Jadi dia inginnya yang ekonominya lebih mapan lah. Ya dari zaman dulu ya, uang itu emang berpengaruh ya sama hubungan. Lanjut. Jadi Mbak Narda ini menentang keinginan ibunya. Jadi dia males, udah nemu yang cocok, masa nggak boleh, udahlah. Akhirnya dia tetap nih, aku mau nikah. Wah, taps. Dan akhirnya setelah Mbak Narda ini menikah ya, pada tahun 1921 Mbak Narda dan suaminya ini memutuskan untuk pindah ke kota Lauria dengan tujuan hidup lebih bahagia daripada kota sebelumnya. Namun hal yang sama dialami lah sama Mbak Narda ini. Jadi dia tetap mengalami masalah keuangan dengan suaminya. Dan Mbak Narda ini juga ikut bekerja nih untuk membantu perekonomian keluarganya dia. Dan setelah 6 tahun, yaitu pada tahun 1927, Mbak Narda ini ternyata tersandung oleh kasus penipuan dan akhirnya masuk penjara. Jadi Mbak Narda ini melakukan penipuan. Tak pikir dia kerjanya baik gitu ya, jujur, ternyata nipu-nipu juga. Aduh. Oke. Dan akhirnya setelah dibebaskan, Mbak Narda dan Mas Rafa ini memutuskan untuk pindah kota lagi. Mungkin malu ya kan, udah kenal di kota itu dia nyuri, pindah lagi ke kota namanya Lacedonia di Italia. Biasanya orang pindah itu kan pengennya ya udahlah yang buruk-buruk di kota lain, di kota selanjutnya ini ya memulai hidup baru. Ternyata rumahnya hancur, bro, kena gempa pada tahun 1930. Jadi ini orang ini udah apes, ketimpa tangga, beton, udah genteng, asbes semua lah ketiban dia. Dan Mbak Narda ini kan akhirnya berpikir nih, kota Lacedonia ini ini jelek juga nih kota. Jadi dia tuh kayak tiap kota tuh, ini kota kalau misalnya dia kena musibah bahas di sini pasti nggak oke nih, pindah lagi. Lacedonia kena gini nggak oke, pindah lagi. Dan akhirnya dia memutuskan lagi pindah ke Correggio, provinsi Reggio Emilia, Italia. Nah, di kota Correggio ini Mas Rafa dan Mbak Narda ini lumayan nih ada peningkatan keuangan, dan Mbak Narda ini akhirnya memutuskan untuk membuka toko sabun buatan sendiri. Widih, entrepreneur dia. Setelah itu ada berita yang membahagiakan. Dia mengalami kehamilan 17 kali, bayangin, 17 kali kehamilan. Itu prosesnya itu dia berapa kali ya sehari sampai 17 kali kehamilan loh. Gila. Ini Mas Rafa ini perkasa kok emang. Tapi tetap nih kena apes lagi. Jadi dari 17 kali kehamilan itu 3 anaknya keguguran, berarti kan ada 14 anak sisanya, dan 10 anak lainnya meninggal dunia, jadi tinggal 4. Bayangin, kasihan ya. Tapi ya apes. Tapi ya apa mungkin gara-gara dia nipu ya, namanya hukum karma. Tapi ya nggak tahu lah, kita sesuai logika aja. Dan kasihan sih emang Mbak Narda nih ya. Dan kebetulan ya Mbak Narda ini sangat percaya sama ya hal-hal yang kayak ramalan gitulah. Jadi kalau misalnya ada peramal dia ngomong kamu nggak oke, dia percaya. Kayak aku nih, Gemini, percintaan baik, pekerjaan tidak cocok di lembah yang berair, kayak gitu percaya dia. Nah, setelah nasib buruk yang terus menimpa, dia mikirnya tuh dari awal sampai sekarang kehidupan dia nih dihantui nasib buruk lah. Akhirnya Mbak Narda ini datang nih ke peramal. Kenapa sih dia tanya kok nasibnya nih buruk banget? Dan akhirnya peramal ini bilang kalau Mbak Narda ini akan punya anak lagi nih setelah 17 anak, tapi tetap anak itu akan meninggal. Wah, sejak saat itu Mbak Narda ini jadi overprotective lah sama anaknya, kan takut kan. Dan Mbak Narda ini juga memang dia percaya tahayul, tapi nggak langsung percaya nih sama satu peramal ini. Jadi kan tadi diramal kalau kamu nih
punya anak tapi akan meninggal lagi. Dia nyoba lagi nih ke peramal lain, dibuktiin kali ya. Wah, ini minta meninggal. Ntar kalau ke peramal lain siapa tahu hidup, kan kita pasti nyarinya yang hidup. Pasti dong. Kocok-kocok iya nggak? Coba batuk nih, ketik di Google. Tenggorokan sakit, kanker. Kan pasti nggak mau, nggak mungkin. Cari lagi. Nah, tenggorokan gatel, cuma sariawan, minum air hangat, pasti itu yang diambil. Ayo, aku nggak, iya kan? Akhirnya Mbak Narda ini nyari lah peramal lagi buat perbandingan. Dan yang peramal kedua nih pakai baca garis tangan dan bilang peramalnya ini bahwa tangan kanan Mbak Narda ini menandakan ada penjara dan tangan kiri ini menunjukkan apa ya, ada RSJ. Kan gile. Masa iya tangan kanan, oh ini tangan kananmu polisi nih, kiri RSJ, percaya lagi. Makin menjadi-jadi, udah masalah anak, sekarang satu tangan kanan polisi, tangan kiri RSJ. Aduh. Dan akhirnya ya pada tahun 1939 anak tertua Mbak Narda itu yang bernama Giuseppe Pansardi. Gila, ini sekeluarga namanya susah-susah tuh. Kita manggil siapa nih? Mas CP ya. Biar gampang, Mas CP ini ditunjuk untuk menjadi bagian dari Angkatan Darat Italia. Jadi kan waktu itu masih Perang Dunia Kedua itu. Jadi orang-orang yang punya anak cowok disuruh berpartisipasi. Dan Mbak Narda ini takut kehilangan anak tertuanya, kan udah diramal mau meninggal tuh. Sekaligus anak kesayangannya. Jadi Mas CP ini anak kesayangannya nih, yang pertama dan kesayangan. Lalu tidak tinggal diam, Mbak Narda ini ingin kan melindungi Mas CP, dan dia dengar nih katanya kalau dia ingin melindungi anaknya, dia ini harus nyari tumbal. Wah, bayangin. Percaya lagi suruh cari tumbal, dan pengorbanannya ini harus manusia. Jadi nyari cara kan Mbak Narda ini gimana cara nyari korban untuk dijadiin tumbal. Akhirnya dia membuka biro ramalan juga. Dan mungkin tahun-tahun dulu nih ramalan cukup diminatin ya. Jadi dia akhirnya cukup populer toko ramalan dia. Dan akhirnya ada 3 orang nih korban yang dibunuh oleh Mbak Narda ini. Yuk, yang pertama ya, yaitu namanya Faustina Seti, atau kita panggil namanya Mbak Tina. Nah, Mbak Tina lanjut. Jadi Mbak Tina ini ingin meminta nih bantuan dari Mbak Narda untuk mencarikan jodoh. Jadi pas dong timingnya. Jadi Mbak Narda bilang nih, oh, dipura-pura diramal nih, Mbak Tina, kamu ada nih jodoh di suatu tempat nih. Kamu harus pergi ke sana nih untuk mencari jodohmu. Tapi sebelum kamu pergi ke sana, kamu harus nulis surat nih. Kamu nggak boleh memberitahukan kepada siapapun kalau kamu mau pergi ke suatu tempat ini. Jadi kamu bilang aja di suratnya kalau kamu mau pergi dan akan kembali mungkin beberapa hari lagi. Dan akhirnya Mbak Tina percaya nih, namanya ramalannya orang ini cukup ngetop nih Mbak Narda, dan diikutin, ditulisin surat kalau dia akan pergi beberapa hari. Jadi kalau ada orang-orang mungkin yang nyari, nggak khawatir. Dan pada hari keberangkatannya ini Mbak Tina datang dong menemui Mbak Narda untuk ucapin terima kasih. Jadi untuk mau perpisahan juga. Jadi ini Mbak Narda ini mau pergi namanya ke Kota Pola. Dan sebelum pergi Mbak Narda nawarin nih, wes cocok langsung pergi, yuk minum anggur-anggur dulu biar tipis-tipis gitu. Yang ternyata di anggurnya ini udah dicampurin obat dan membuat Mbak Tina ini sampai gak sadarkan diri, pingsan lah. Setelah pingsan langsung sama Mbak Narda dimak jebles pakai kapak, bayangin ya, is dead. Setelah is dead, Mbak Narda ini langsung nih narik nih tubuhnya Mbak Tina, habis itu dipotong menjadi 9 bagian dan darahnya ini dikumpulkan ke baskom. Bayangin, gile nggak? Kayak motong ayam loh. Dan nggak sampai di situ nih, sisa tubuh Mbak Tina dimasukkan ke dalam panci dan juga dimasukkan 7 kilo soda api dan diaduk hingga mengental dan berwarna gelap.
dan darah Mbak Tina yang ada di baskom itu dibiarkan mengental, lalu dicampur dengan tepung, gula, susu, telur, margarin. Jadi apa? Prok. Jadi kue. Dan hasil kue ini diberikan ke tetangganya. Halo, aku lagi bikin kue, mau nggak? Dikasih. Lalu anaknya Mas Sepe dimakan. Enak. Bayangin. Kue adonan mayit. Apa nggak gila? Aduh. Lanjut nih. Ada nih korban kedua. Ya, sementara malah lagi. Namanya Francesca Soavi, atau kita panggil Mbak Avi. Mbak Avi ini juga kliennya Mbak Narda. Dan yang ini kasusnya dia ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, yang Mbak Tina tadi kan pengen jodoh, sekarang pengen pekerjaan. Mbak Narda langsung kasih tahu nih, kalau dia ini ada. Ini kayak nggak tahu ya, orang kok percaya keramalan ya, nyari kerja ya nyari di biro pekerjaan kayak ini, nyari peramal. Aduh. Jadi Mbak Narda ini langsung kasih tahu kalau ada lowongan pekerjaan nih di sekolah khusus anak perempuan di Piacenza, Italia. Dan setelah itu seperti biasa Mbak Narda nih caranya sama, meminta Mbak Avi ini untuk nulis surat lagi. Jadi misalnya kalau dicari ya nggak khawatir kayak tadi. Kok heran ya, kok yo mau gitu loh, kok gak curiga gitu ya. Wong kita aja dikasih duit aja curiga, gimana kalau cuma dikasih janji palsu. Nah akhirnya Mbak Avi percaya. Dan sehari sebelum kepergiannya Mbak Avi ini nemuin lagi Mbak Narda kan, untuk perpisahan lagi, makasih kan. Sama, kasih anggur lagi, kasih obat. Kelepek, celepet, meninggoy. Dan sama, dijadiin kue lagi. Mungkin yang kemarin kue cookies, sekarang kue tar. Dibagi-bagiin lagi, dimakan lagi. Enak roti masa mayit, bayangin. Aduh, enak aku. Guys, gak mau makan roti lagi aku, sumpah. Gara-gara dengerin cerita ini gak mau makan roti, aku enak. Nah yang ketiga nih, ini lebih keren nih, gak dijadiin kue nih. Yaitu bernama Virginia Cacioppo, atau kita panggilnya Mbak Cio. Cacioppo, jadi Cio. Ya, Mbak Cio ini juga klien nih dari Mbak Narda, yang merupakan seorang penyanyi sopran. Wah, sopran tuh yang gitu, yang pernah nyanyi di La Scala. La Scala ini adalah gedung opera terkenal lah di Italia. Jadi kalau orang nggak sembarang orang bisa mentas di sini. Dan setelah itu Mbak Cio ini ya pengen pekerjaan yang lebih baik. Mungkin dia di situ-situ doang, mungkin ingin ke negara lain ya. Jadi ada tawaran pekerjaan sebagai sekretaris impresario. Jadi artinya itu impresario itu investor. Jadi sekretarisnya investor yang membiayai konser, drama atau opera dan seni panggung di Florence. Oh berarti kayak apa ya, kayak penyumbang gitu, penyumbang terbesar gitu. Jadi investor ya, investor ya emang. Akhirnya nasib Mbak Jo ini ya nggak jauh beda dari kedua korban lainnya, yang dikasih mimi, disuruh nulis surat lagi kalau mau apa, dia mau pergi jangan dicariin gitu, taruh di rumahnya. Dan sehari sebelum berangkat nemuin lagi dong Mbak Narda, ucapin makasih, kasih anggur lagi, pingsan, diedlap is dead. Dan yang ini gak dijadiin kue nih, mungkin bosen ya, mungkin orang-orang tetangganya udah bosen kue mulu ya. Dan kali ini tubuh Mbak Jo ini dimasukin ke dalam panci, dibiarkan mendidih nih, jadi kaldu. Ketika dagingnya meleleh, dikasih colons kayak wewangian lah, kayak bau-bauan, bahan dasarnya parfum. Dan setelah itu dibuat jadi sabun krim. Bayangin, udah leleh kan, udah leleh, kasih wewangian kan jadi namanya kayak bahan dasarnya sabun tuh. Nggak sampai di situ, Mbak Narda pun nih memberikan hasil olahan mayitnya Mbak Jo ini yang tadi udah jadi sabun ya ke tetangga-tangganya. Bayangin, udah dikasih roti mayit, sekarang sabun isi mayit, dibuat sabunan itu, bayangin. Dan
akhirnya namanya sepandai-pandainya tupai melompat pasti nyungsep juga ya. Dan yang menyadar ini yang Mbak Jiun yang terakhir yang jadiin sabun. Itu kan dia punya adik nih. Dia curiga nih, mbaknya mau kemana nih kok. Setelah dia masuk ke rumah Mbak Narda ini pada waktu hari keberangkatannya, kok gak pernah keluar. Adiknya bingung kan, akhirnya dia laporin nih ke polisi di Reggio Emilia sehingga dilakukan penyelidikan oleh Pak Polisi. Dan setelah dilakukan penyelidikan dan bukti-bukti yang jelas, Mbak Narda akhirnya mengaku. Jadi Mbak Narda ini ngaku kalau dia ini pelakunya, karena Pak Polisi ini aslinya mau nangkep si anaknya dulu, si Mas Sepi, anak tertuanya, tapi ya bisa dibilang terlibat gak terlibat ya. Ini aku cari masih gak ketemu sih ini anak Mas Sepi ini, si anak tertuanya Mbak Narda ini ikut campur apa enggak. Tapi mamanya akhirnya ngomong kalau aku nih yang bunuh, anakku nih nggak ada hubungannya, aku doang yang bunuh. Jadi Mbak Narda ini mau ngelindungin lah anaknya. Akhirnya ketahuan dia. Dan akhirnya Mbak Narda ini diadili di Reggio Emilia pada tahun 1946. Lalu Mbak Narda dinyatakan bersalah atas kejahatannya dan dijatuhin hukuman 30 tahun dan 3 tahun di RSJ. Peloen niku. Seperti yang diramal ya, aku jadi bingung. Ini peramalnya bener apa enggak ya? Pas kan terakhirnya masuk penjara sama direhabilitasi di RSJ. Ya apa menurut konco-konco? Bener enggak nih ramalannya? Tulis ya di kolom komentar. Akhirnya selesailah hari ini kasusnya. Gimana konco-konco? Masih mau nerima kue sama sabun dari orang pindahan? Sekian berita dari saya. Sampai jumpa. Goodbye, adios.